Halo semuanya, welcome to another reading vlog. Seperti biasa, di tempat kerja aku selalu bawa buku-buku untuk nemenin kegiatan aku. Ada buku agenda, I cannot live without planning my days. Terus ada 2 novel yang aku bawa hari ini untuk aku beresin secepatnya. Yang pertama ada novel berjudul 8 Months to Remember, karya Dr. Angelique Puspadewi. Aku penasaran sama buku ini karena mengisahkan tentang percintaan antar dokter juga. Terus yang kedua ada Malibu Rising karya Taylor Jenkins Reid yang menceritakan tentang 4 orang anak dari penyanyi terkenal yang punya rahasia masing-masing. Ini udah malam, masih di hari yang sama. Ya inilah penampakan di kamarku kalau anakku baru beres main. Sekarang aku baru aja selesai beresin mainan anakku yang berserakan tadi di lantai. Terus rasanya aku malas banget untuk dandan atau ganti baju. Jadi ya udahlah ya, bare face dan dasteran aja. Aku mau update sedikit progres baca ini Malibu Rising by Taylor Jenkins Reid. Aku penasaran sih karena buku ini tuh banyak diperbincangkan di Bookstagram dan BookTok. Dan aku belum pernah sama sekali baca buku Taylor Jenkins Reid sebelumnya. Padahal ada kan satu karyanya yang paling terkenal banget yaitu The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Dan kalau aku lihat sinopsis di belakang Malibu Rising ini, kelihatannya sih ini bau-baunya romance ya. Jadi novel ini mengisahkan tentang 4 orang bersaudara, anak dari penyanyi terkenal. Dan mereka tuh masing-masing punya masalah, punya rahasia, dan kelihatannya sih semua itu tuh bakal terungkap di akhir musim panas di mansion keluarga mereka. Aku baru baca dikit banget. Jadi tadi waktu di tempat kerja aku udah mau baca ini waktu lagi ada waktu break gitu. Tapi karena aku diminta tolong ngehandle kerjaan temanku yang butuh bantuan, jadi aku nggak bisa baca banyak. Mungkin abis ini kalau aku nggak ngantuk aku mau baca. Aku juga mau update bacaanku berikutnya yaitu 8 Months to Remember. Jadi seperti yang udah aku bilang, aku dikejar deadline juga sih untuk baca buku ini karena aku mau bikin konten di Instagram untuk mereview buku ini dalam rangka book tour-nya. Aku tertarik sama buku ini karena penulisnya adalah dokter juga dan tokoh utamanya itu seorang dokter. Ini novel romance juga dan sejauh ini sih aku cukup gemes baca novel ini. Meskipun ada beberapa bagian yang bikin aku kurang sreg. Sebenarnya bukan karena ceritanya, tapi karena masalah penulisan. Jadi ada beberapa istilah yang harusnya dicetak italik tuh malah dicetak tegak. Terus ada istilah-istilah tertentu yang harusnya dibikin huruf kecil malah jadi huruf besar. Nah, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya agak mengganggu. Untungnya ceritanya oke dan menggigit dan bikin gemes. Jadi aku tetap semangat baca buku ini. Terus ada satu lagi buku yang harus aku selesaikan sebelum bulan ini berakhir, yaitu The Invisible Life of Adil Laru. Nah, ini buku yang menurutku sering banget aku lihat di tab explore Instagram aku, dan di TikTok juga sering banget aku lihat. Dan kayaknya sih romance juga ya. Aku nggak tahu sih, aku belum baca blurbnya. Aku belum nyentuh buku ini sama sekali. Aku hanya tertarik untuk baca ini karena judulnya itu banyak diomongin orang-orang. Dan sama seperti novel Malibu Rising, aku dapat The Invisible Life of Adil Laru ini tuh dapat dari Kak Rizka Yorina di Instagram yang meminjamkan buku-bukunya secara online. Jadi aku hanya perlu bayar deposit dan setelah aku kembalikan buku ini ke Kak Rizka, nanti depositnya akan dikembalikan. Jadi aku hanya nanggung ongkir. Makanya menurut aku bisa baca 2 buku setebal ini dengan harga yang sangat murah, hanya cukup bayar ongkir tuh bener-bener menyenangkan banget. Mungkin aku juga bakal mulai baca buku ini sedikit malam ini. Kalau diintip kelihatannya wow, ini kecil-kecil gini tulisannya. Ya, mudah-mudahan novel ini juga bisa beres sebelum akhir bulan ini. Karena waktu pinjamnya itu hanya 1 bulan. Dan 1 bulannya itu jatuh temponya di akhir bulan ini. Hari ini tanggal 18 Januari and I have a very bad headache. Harusnya hari ini aku ngerekam video booktube untuk nge-review Surat Kematian atau Death Notice. Tapi I'm just gonna skip it and I'm going to have some rest and call it a day. Ya karena sakit kepala jadi aku juga nggak bisa banyak baca buku hari ini.
Hari ini tanggal 19 Januari, sakit kepala aku udah menghilang, puji Tuhan. Aku mau update sedikit progres baca aku. Jadi aku udah beres baca 8 Months to Remember. Ya, seperti yang udah aku duga, aku pasti bisa beresin buku ini lebih cepat karena nggak gitu tebel dan tulisannya juga cukup besar-besar. Dan overall aku suka sih sama novel romance ini meskipun ada beberapa hal yang mengganjal. Dan nanti aku bakal bikin ulasan lengkapnya di Instagram post. Sedangkan untuk Malibu Rising, aku udah berusaha sih baca dengan cepat sambil tetap menikmati ceritanya, baru sampai halaman 39. Ya mudah-mudahan aku bisa lebih fokus dan bisa menyelesaikan 300-an halaman tepat waktu. Aku sempat baca ini sih kemarin-kemarin tapi kayak baru 1 lembar gitu. Ini ada beberapa buku di rak aku yang sama sekali belum aku sentuh. Menggunung berbulan-bulan di TBR, mudah-mudahan di bulan Februari bisa aku beresin. Hari ini tanggal 20 Januari dan akhirnya aku bisa punya waktu dan kesempatan untuk ngerekam video booktube tentang review buku Surat Kematian yang kemarin ini sempat tertunda gara-gara sakit kepala. Aku lumayan suka sih sama buku Surat Kematian ini meskipun memang ada beberapa hal di dalamnya itu yang dari segi investigasi nggak masuk akal dan agak aneh. Tapi karena dari segi action buku ini bagus makanya aku suka. Kalian bisa lihat review lengkapnya Surat Kematian di channel YouTube aku. Nanti aku akan cantumkan linknya di description box ya. Hari ini tanggal 21 Januari, aku baru beres olahraga. Ini udah malam sekitar jam 9 lebih. Dan aku mau mengupdate sedikit tentang progres baca 2 buku ini. Buku yang banyak aku baca hari ini, ya nggak banyak juga sih, tapi aku lumayan bisa nyuri-nyuri waktu di sela-sela kesibukan aku untuk baca buku ini. Oke, kayaknya aku nggak bisa lanjut rekaman hari ini karena ada makhluk kecil ini yang ternyata belum tidur. Ternyata dia belum tidur di kamar sebelah, jadi begitu dia dengar suaraku rekaman, dia langsung pindah ke kamarku. Karena hari ini hari Minggu, pagi-pagi aku bisa diem di rumah dan memanfaatkan cahaya matahari untuk foto-foto beberapa buku untuk konten Bookstagram. Ini sisa-sisa properti yang tadi dipakai untuk foto. Nih buku yang tadi aku foto. Dan akhirnya aku bisa menyelesaikan Malibu Rising tadi malam Minggu, mumpung weekend. Jadi aku begadang sedikit sih sampai sekitar jam 1 pagi untuk ngeberesin buku ini. Ceritanya tuh bikin kepikiran, bahkan setelah aku beresin baca bukunya. Hari ini hari Senin tanggal 24 dan aku hanya punya waktu beberapa hari lagi untuk nyelesain buku ini sebelum bukunya harus aku kirim balik ke Kak Rizka di tanggal 28 Januari. Ini bagian yang baru aku baca, masih ada banyak banget yang belum kebaca dan seperti yang kalian bisa lihat, buku ini itu tebal dan tulisannya itu kecil-kecil dan rapat-rapat. I hope I can finish this on time. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Januari dan aku udah ngeberesin baca buku ini kemarin. Jadi total aku menghabiskan waktu 5 hari untuk baca The Invisible Life of Adi Laru dan 6 hari untuk baca Malibu Rising. Aku senang banget, aku lega banget karena 2 buku ini bisa aku tamatkan tepat waktu sebelum akhir bulan dan sebelum keduanya harus aku kembalikan ke yang punya. Nah, karena kedua buku itu udah aku selesaikan, jadi aku mau review sedikit di sini. Yang pertama, Malibu Rising. Malibu Rising bersetting di bulan Agustus tahun 1983 dan tentu saja tempatnya itu di Malibu. Aku belum pernah ke Malibu, tapi di bayangan aku sebelum aku baca buku ini, Malibu itu adalah tempat semacam Bali yang banyak pantainya, banyak orang bisa surfing, dan banyak orang yang bisa berhedon ria di sana. Dan setelah baca buku ini, kayaknya dugaanku nggak gitu meleset sih. Jadi Malibu Rising ini seperti yang udah aku singgung di beberapa hari sebelumnya, menceritakan tentang 4 orang anak dari seorang penyanyi terkenal. Penyanyi terkenal itu namanya Mick Riva, sedangkan 4 orang anaknya bernama Nina, Jay, Hud, dan Kit. Ibu mereka namanya June. Keempat bersaudara ini udah beberapa tahun terakhir terkenal sering mengadakan pesta akhir musim panas setiap tahunnya di mansion Nina Riva, si anak sulung. Nah, di tahun ini, di tahun 1983, masing-masing mereka punya masalah, punya rahasia,
Dan dari blurb di belakang bukunya, semua itu akan terungkap di malam pesta akhir musim panas di tahun 1983 itu. Buku ini dibagi jadi 2 part besar. Part pertama itu bersetting di tanggal 27 Agustus dari jam 7 pagi hingga 7 malam. Sedangkan part kedua itu bersetting di tanggal yang sama, tapi dari jam 7 malam sampai 7 pagi keesokan harinya. Jadi kalau part keduanya itu lebih menceritakan suasana pesta di rumahnya Nina dari berbagai POV tamu pesta dan Nina juga serta saudara-saudaranya. Sedangkan part pertama itu menceritakan tentang persiapan Nina dan 3 orang saudaranya sebelum pesta dimulai, dan ada juga flashback ke bertahun-tahun sebelumnya yang menceritakan sejarah keluarga mereka, mulai dari bagaimana Jun, ibu mereka, bisa bertemu dengan Mick dan bagaimana hubungan mereka berjalan. Kalau aku lebih suka di part pertamanya sih, karena ada dual timeline itu. Timeline yang pertama itu timeline di tahun 1983, timeline yang kedua itu adalah flashback dari tahun 1950-an yang semakin lama semakin bergerak maju. Bagian dimana Jun bisa ketemu sama Mick dan progres hubungan mereka selanjutnya itu selalu bikin aku penasaran. Terus, ini bukan spoiler ya, tapi di blurb di back cover ini ada narasi yang bilang kalau di jam 7 pagi keesokan harinya, rumah tempat pesta itu diadakan itu akan menjadi abu, rata dengan tanah. Jadi intinya akan ada kebakaran. Nah, sepanjang baca cerita ini aku tuh penasaran banget gimana kebakaran itu bisa terjadi dan kira-kira apakah ada korban jiwa atau enggak. Jadi itu yang bikin aku cukup deg-degan juga sambil baca buku ini, karena aku takut karakter favorit aku yaitu Nina akan jadi korban di sini. Endingnya kayak gimana dan sebenarnya apa aja masalah keluarga mereka? Nah, makanya kalian harus baca sendiri buku ini untuk cari tahu. This is quite an enjoyable read. Aku pribadi ngasih 4 dari 5 bintang untuk buku ini. Yang kedua, The Invisible Life of Eddie LaRue. Aku kayaknya dari kemarin-kemarin belum sempet ngomong apa-apa ya soal blurb cerita ini. Jadi seperti judulnya, tokoh utama di cerita ini adalah Eddie LaRue yang invisible. Kenapa? Karena di tahun 1700-an saat Eddie LaRue menginjak usia 23 tahun, Eddie ini membuat semacam deal with the devil atau kesepakatan dengan iblis atau setan gitu, yang membuat dia itu jadi dilupakan sama orang-orang yang pernah dia lihat. Jadi misalnya dia ketemu sama temennya di tepi sungai. Nah, begitu temennya itu pergi dan temennya balik lagi ke sungai, temennya itu udah lupa ini Adeline itu siapa. Bahkan orang tuanya Adeline atau Eddie ini tuh nggak inget kalau mereka punya seorang putri. Dan selain Eddie ini menjadi terlupakan, dia juga menjadi immortal alias tidak bisa mati. Jadi di buku ini kita mengikuti perjalanan hidup Eddie dari tahun 1714 sampai 2014. Dan ada sedikit scene di tahun 2016 juga. Jadi sepanjang 300 tahun lebih itu, secara fisik Eddie berusia 23 tahun. Masih muda, masih cantik, tapi sayangnya terlupakan, nggak ada satu orang pun yang ingat namanya, kecuali iblis atau setan yang membuat kesepakatan dengan Eddie. Dan menunggu kapan Eddie akan menyerah dan mau menyerahkan jiwanya untuk setan itu. Sampai suatu hari, di tahun 2014, Eddie bertemu dengan seorang cowok yang bisa mengingat dia dan gak melupakan Eddie seperti semua orang lainnya yang pernah Eddie temui. Selama 300 tahun dia hidup. Kalau kalian mau baca buku ini, aku sarankan untuk bacanya pelan-pelan aja. Jadi jangan ikutan aku yang baca ini cuma dalam 5 hari karena agak mabok. Aku juga agak menyesal sih kenapa aku nggak cepet-cepet baca buku ini dari awal aku pinjam supaya aku bisa baca dengan lebih perlahan. Di tengah-tengah mungkin banget sih kalian bisa merasa bosan kalau baca buku ini karena aku juga merasakannya. Tapi believe me, the story will get better. Akan ada satu titik di mana kalian akan penasaran banget gimana kisah Eddie bakal berakhir. Dan itu bakal bikin kalian super penasaran dan nggak akan bosan sama sekali deh waktu udah sampai ke bagian itu. But it takes time. Aku juga ngasih buku ini 4 dari 5 bintang. Dan untuk kalian yang suka romance, fantasy, historical fiction, I really recommend this book. Oke, kayaknya reading vlog aku udah cukup panjang, tapi kalau kalian suka konten reading vlog semacam ini, kalian bisa lihat reading vlog aku di tahun 2021 di sini dan di sini. See you there. Bye-bye.